berusaha untuk tak acuh pada perempuan yang kini tengah berjalan anggun menuju meja kerjanya. Rupanya, tumpukan kertas di hadapannya jauh lebih menarik daripada sosok cantik dengan pakaian seksi yang kini sudah berdiri di hadapannya. Aku datang tepat waktu bukan? Gadis itu mengulas senyuman manis, lalu duduk di salah satu kursi tanpa diminta. Kau sedang sakit gigi? Atau tenggorokanmu yang sakit? Kenapa suaramu menghilang? Dengan berani, gadis itu menundukkan wajah untuk melihat wajah serius Bima yang terlihat enggan menatap pada gadis di hadapannya. Hei, aku di sini. Gadis itu berdecak kesal sendiri. Letakkan berkas yang kau bawa, lalu pergilah dari hadapanku. Bima dengan tegas berkata. Namun, membuat gadis di hadapannya merasa kesal. Hei, seperti ini caramu menyambut klien penting? Aku tidak tahu jika pewaris Shailendra memiliki perangai menyebalkan seperti ini. Keluh sang gadis dengan raut kecewa. Dirinya bahkan sudah berdandan sejak dini hari, menggunakan pakaian dan parfum kenamaan untuk menarik perhatian pria pujaan. Bukan hanya itu, gadis itu juga sudah susah payah mempelajari banyak hal agar mampu menjawab pertanyaan Bima Shailendra. Dan hasilnya, dia diusir tanpa dilirik? Yang benar saja. Jangan membawa nama keluargaku. Katakan, apa maumu? Bima masih menunduk, enggan menatap lawan bicaranya. Sang gadis tersenyum senang, lalu perlahan mengubah duduknya menjadi lebih santai. Bagaimana jika kita membicarakan semuanya setelah makan siang bersama? Gadis itu terkikik sendiri, merasa ajakannya akan disetujui begitu saja. Jangan pernah berharap. Pria itu masih saja ketus, semakin malas dengan gaya melonjak gadis di hadapannya. Baiklah, kalau begitu aku hanya perlu pulang dan mengantarkan pada ayahku jika kamu menolak kerjasama ini. Dengan raut dibuat kecewa, gadis itu segera berdiri, lalu bersiap pergi. Tangannya dengan gaya galak kembali menyambar susunan kertas yang tadi sempat disimpan di hadapan Bima. Bima menghela napas panjang. Rupanya bukan hal mudah menghadapi gadis semacam Lola. Selama hidupnya, Bima hanya mengenal dekat Kiara. Kiara adalah gadis yang baik, lembut, polos, juga penurut, tidak keras kepala dan memaksakan kehendak seperti Lola. Dan jujurnya, tingkah Lola membuat Bima merasa sakit kepala. Baiklah, kita makan siang. Bima menghela napas kasar. Sekali lagi, pria itu kalah oleh kehendak Lola. Lola yang akan menyentuh handle pintu segera mengembangkan senyuman. Dengan wajah pura-pura, gadis itu segera keluar dari ruangan. Namun, sebelum kembali menutup pintu, gadis itu kembali menatap Bima yang tengah menatapnya. Oke, follow me. Gadis itu terkikik dengan mata sebelah kiri yang mengedip-genit, membuat Bima menggelengkan kepalanya kesal. Namun tak urung, pria itu mengikuti langkah kaki Lola dengan meskipun enggan. Wajah memar, tubuh banyak goresan, penampilan acak-acakan adalah gambaran dari seorang pria yang kini tengah terlentang di atas ranjang besarnya. Netranya menyipit, menatap langit-langit kamarnya. Tuan, Anda harus sarapan. Seorang pria kini berdiri di sampingnya dengan sebuah nampan berisi lengkap makanan sehat untuknya. Aku tidak lapar, tolaknya dengan wajah datar. Tapi Tuan, Anda tidak ingat? Anda baru saja lolos dari maut. Anda harus segera pulih untuk segera pulang. Pria yang memiliki luka lebih parah dari pria yang berbaring tersebut mengingatkan. Ya, semalam Andra, Max, dan beberapa pasukan yang mereka bawa telah menyelesaikan misi yang diberikan oleh Nyonya Shailendra. Pria itu berjuang keras untuk mendapatkan kembali haknya. Pertempuran berujung manis. Andra mendapatkan kemenangan. Namun lihatlah, kini tubuh Andra bagai tak berbentuk. Pria itu mengalami kesakitan fisik yang luar biasa. Jangan tanyakan seberapa banyak anak buahnya yang ikut tewas karena melindunginya. Andra masih tidak percaya, bahkan dia bisa selamat dari maut yang mengintainya. Max,
Apa kau sudah menemukan bukti yang lebih akurat? Tidak. Apa anak buahmu sudah menemukan kebenaran dari hasil rekaman dan video yang aku tunjukkan? Andra melirik Max yang kini tengah berdiri di sampingnya. Ya, Tuan. Max mengangguk yakin, meski di hatinya masih tertanam banyak keraguan. Apa yang mereka temukan? Kini Andra menatap Max dengan sorotan penasaran. Mereka bilang, itu suara asli Nyonya Anet, Tuan. Max mengatakan dengan nada lesu. Sejujurnya, dalam hati menyangkal kebenaran tersebut. Bagaimana mungkin seorang Kiara, gadis lemah lembut, lugu, dan polos, mampu melenyapkan seorang Anet? Max masih ragu sejujurnya. Jadi benar, gadis itu yang melenyapkannya. Andra mengeraskan rahangnya, menahan emosi. Belum tentu, Tuan. Max masih mencoba memberikan opsi lain segala kemungkinan yang terjadi. Lalu, apa maksudmu? Andra menatap tajam pada Max yang baru saja akan berhipotesa. Bisa jadi Nyonya Anet. Maksudmu, Anet istriku akan mengatakan kebohongan dalam video itu? Anet juga akan merekam suara paniknya, padahal itu kebohongan. Astaga, di mana otakmu itu, Max? Andra menggeram kesal. Kini keyakinannya kian bertambah. Andra menanam kepercayaan dalam hati dan pikirannya bahwasanya Kiara adalah pembunuh Anet dan calon anaknya. Maaf, Tuan. Pasrah. Itu adalah hal yang bisa dilakukan Max saat ini. Lama tidak bertemu, Kia. Pria dengan pakaian serba hitam juga topi hitam yang sudah kembali digunakan itu membuka suara. Kau pembunuh. Kiara melempar tatapan kebencian pada pria di hadapannya. Pembunuh? Pria itu mengerutkan keningnya. Kau yang membuat aku dan Anet kecelakaan. Kau adalah sopir yang membuat kecelakaan itu terjadi, hingga membuat Anet dan calon anaknya lenyap. Juga aku. Suara Kiara tercekat. Gadis itu menatap nanar pada pria di hadapannya. Bagaimana mungkin semuanya bisa terjadi? Pria ini adalah sopir yang kala itu menjemputnya dan menyebabkan semua kehancuran Kiara bermula. Maaf, Kia, tapi seseorang menyuruhku dan mengancamku. Pria itu menunduk sedih. Selama ini, aku sudah berusaha untuk melindungimu dari setiap kejahatan yang mereka lakukan. Tidakkah kamu mengingatnya? Pria itu mengingatkan Kiara, yang kini tengah berpikir jauh pada masa lalu, di mana Kiara selalu berada di ambang maut dan sosok pria berpakaian serba hitam selalu datang menolongnya. Siapa yang menyuruhmu? Dan siapa yang ingin melenyapkanku? Kiara bertanya dengan nada bergetar. Orang yang memintaku untuk melenyapkan kamu dan Anet adalah Nyonya Shailendra. Kiara tertegun. Ya, sewaktu di rumah sakit, kala itu Nyonya Shailendra sudah mengatakannya. Dia berniat melenyapkan menantunya sendiri, dan dengan sadar perempuan jahat itu juga mengorbankan dirinya. Jika saja sopir tersebut tidak mendorong Kiara, bisa jadi Kiara juga sudah menjadi arwah bersama Anet saat ini. Lalu selama ini, siapa orang yang ingin melenyapkanku? Kiara bertanya dengan tatapan kosongnya. Aku yakin kau sebetulnya sudah menebak, karena selama ini dia selalu ada di sisimu. Pria itu berkata dengan tenang. Katakan, suamimu sendiri, Andra. Tapi kenapa? Karena dia dendam padamu. Waktu kecelakaan itu terjadi, hanya ada kau yang mampu menolongnya. Namun kau, Kiara, tak mampu menyelamatkan Anet. Tidak, semua bukan salahku. Ada dirimu juga di sana saat itu. Lalu kenapa kau hanya menolongku dan tidak dengan Anet? Kiara nyaris berteriak karena frustasi. Seperti yang kau tahu, aku diperintah dan diancam. Jadi seharusnya kita membalaskan dendam juga pada Nyonya Shailendra. Lalu selanjutnya pada Andra. Bukankah seharusnya begitu? Agar semuanya menjadi adil.